dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Andari dari SD Negeri 28 Kota Jambi. Saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif tersebut akan kita implementasikan di mana siswa kita dan di tempat kita kerja. Silakan disaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan ini saya sendiri adalah Lisa Andari SPD, yang mana saya sekarang lagi sedang menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Tujuan saya di sini adalah untuk mendiseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya akan menularkan atau memberikan materi budaya positif bagi diri kita sendiri dan nanti kita akan menghimbaskan kepada anak didik kita. Tentunya di sekolah kita yang tempat kita mengajar. Salam dan bahagia semua untuk kita semua. Selamat datang pada guru hebat. Mari bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Apakah makna dari budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu dari budaya positif ini tersebut? Siapa yang bisa memberikan tanggapan dulu sebelum saya memberikan materi lebih lanjut? Sesuatu yang berdampak baik untuk diri kita maupun orang lain. Iya, terima kasih Pak Danang. Kata Pak Danang tadi adalah, bisa diulangi Pak Danang? Sesuatu yang bisa berdampak baik buat kita sendiri maupun orang lain. Iya, dampak baik atau dampak baik pada diri kita sendiri atau untuk orang lain. Tentunya nanti kepada pengimplementasian kepada tempat kita bekerja, khususnya kepada anak didik. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ada 7 konsep dasar budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, yaitu posisi kontrol. Nah, di dalam konsep-konsep ini Bapak Ibu nanti akan kita sama-sama saling berbagi. Mungkin Bapak Ibu di sekolah juga, di tempat kerja, kita sendiri khususnya di sekolah kita ini pasti kita sudah pernah melakukan budaya-budaya positif tersebut. Baik, yang pertama kita mulai dengan perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ibu,
dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini adalah ada beberapa poin. Semua anak terlahir dengan bakat dan minat masing-masing. Berarti anak itu unik ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Yang berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Nah, di sini Bapak Ibu, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, ibaratkan siswa kita itu adalah bibit. Iya. Kita sebagai apa tadi? Kita sebagai petani. Bagaimana bibit itu biar bisa tumbuh dengan baik, hasilnya nanti kitalah yang mengolahnya. Kalau sekolah ini sebagai lahannya atau sawahnya bagi kita, iya, bagi petani. Jadi ujung tombaknya adalah kita sebagai petani. Mau dibawa kemana murid-murid kita nanti? Ini adalah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma ini tentunya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini tentunya kita akan mendidik anak-anak kita nanti atau murid-murid kita dengan cara seperti apa biar mereka bisa menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ya pembelajaran berdiferensiasi. Siapa yang bisa menjelaskan sebelum saya jelaskan terlebih dahulu? Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Memenuhi kebutuhan murid. Memenuhi kebutuhan murid. Apa yang diinginkan dari murid, guru harus memenuhinya. Iya, berarti kita harus istilahnya untuk fokus untuk melayani murid ya. Kalau dulu adalah sebagai teacher center, kalau sekarang Student center. iya, student center. Kita mengikuti anak, bukan anak mengikuti kita. Iya. Itulah dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Danang. Untuk yang kedua adalah disiplin positif. Kata disiplin sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Justru itu sudah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu kita gunakan tidak kita gunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terkadang kita mau disiplin itu jika tidak ada tekanan ya dari teman atau dari orang lain atau dari pimpinan kita sendiri, terkadang kita lalai nggak? Benar kan Bapak Ibu? Ya, contohnya terkadang kita jangan ke orang lain ya, kita koreksi diri aja dulu. Pasti kita juga pernah merasakan seperti itu. Ya. Lanjut yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Tentunya kalau eksternal berarti dari luar. Iya. Kalau internal tandanya dari dalam. Dari dalam itu dari diri kita sendiri. Jika dari luar adalah pengaruh dari
lingkungan. Ya, bisa teman sejawat, bisa dari kepala sekolah, seperti itu. Terus yang berikutnya itu yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih termotivasi seseorang dari intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, kita terkadang sama seperti tadi disiplin itu. Jika tidak ada aturan di sekolah kita atau di dalam kelas yang kita ikuti, misalnya kita kuliah atau sekolah, kalau tidak ada aturan, maka kita tidak akan bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik. Benarkah Bapak Ibu? Benar. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini. Saya lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalnya di situ hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Memang kalau hukuman pasti kita terasa ya Bapak Ibu ya, dengan kata-kata, dengan tingkah laku aja terkadang kita merasa bagaimana jika kita ditegur. Apalagi dengan fisik, iya, sangat terasa dalam hati kita. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Anak membenci kedisiplinan paksaan, mendorong anak meyakini diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang dia sudah sakit, tapi dia diam saja. Karena apa? Karena dia takut. Ya, karena dia takut untuk mengungkapkan masalah tersebut. Marah, rasa bersalah, dipermudah merasa tak dihargai. Kalau yang konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyukai diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti di sini antara hukuman dan konsekuensi berarti masih merasakan lebih sakitnya hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu, yang materi kita berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kelima tadi kita satu persatu untuk menjelaskan, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan,
rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dengan kebutuhan hidup itu adalah misalnya anak-anak itu pas kita berikan hukuman bertahan hidup, dia akan bertahan hidup maksudnya di sini anak-anak tidak menyerah dalam melakukan kesalahan dia, di situ maksudnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Sama seperti siswa kita butuh kasih sayang saat kita memberikan pemateri atau pembelajaran pada anak-anak kita atau murid-murid kita. Dia butuh kasih sayang. Penguasaan di sini adalah kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dikuasai atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Berarti dia merasa penguasaan pada diri dia, pada diri anak didik kita. Seperti itu. Berikutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi di sini anak dalam belajar itu dianya maunya bebas. Bagaimana dia bisa menentukan pembelajaran yang mereka sukai. Jadi bebas pada dalam diri dia sendiri. Jadi kita sebagai guru tadi apa Bapak Ibu? Menuntun, ya, menuntun atau mengarahkan. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kita kalau hidup tidak ada kenikmatan pasti akan menangis setiap hari ya Bapak Ibu. Semua Gratzer menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Binatang aja bisa, apalagi manusia ya Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ujung tombak kita Bapak Ibu. Jika anak-anak kita mempunyai masalah, jangankan di anak didik, kita rasakan dulu aja pada diri kita dan keluarga kita. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi.
Di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika anak itu ada masalah Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menghukum. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ada segitiga restitusinya Bapak Ibu di tengah-tengah. Terus ada validasi tindakan yang salah, menstabilitaskan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak luput dengan kesalahan. Benar. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, jika anak nanti ada yang bermasalah, kita gunakanlah restitusi segitiga ini. Pak Dwi. Oh, udah, ya. Nah, itu adalah kita menstabilkan identitas. Terus yang validasi tindakannya bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya di sini kan dia bersalah ya Bapak Ibu ya. Yang di bawahnya caranya bagaimana? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak di sini datang terlambat ya Bapak Ibu ya. Datang terlambat, kita langsung menggunakan restitusi segitiga tersebut. Jadi anak Ibu, kenapa anak Ibu pagi ini datang terlambat? Jadi jangan langsung kita hukum dengan bahasa. Jangan kita langsung menghukum. Kita gunakanlah restitusi segitiga ini. Kenapa anak Ibu terlambat pada hari ini? Iya Ibu, karena kami bangun kesiangan. Oh, mari anak Ibu ke ruangan Ibu, kita bimbing dengan cara seperti ini. Datang kesiangan tidurnya. Oh iya, tidak hanya kamu Nak yang sering bangunnya kesiangan, teman-teman lain pun juga pernah sering melakukan, mungkin tidak disengaja. Tidak apa-apa Anak Ibu, seperti itu ya. Terus selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa. Tadi alasannya sudah ya Bapak Ibu ya. Alasannya sudah mengapa. Mengapa? Karena dia bangun kesiangan ya. Jadi jangan ada bahasa hukuman kepada anak kita tersebut. Terus yang menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maksudnya di situ lah besok kalau sudah seperti ini, nah anak Ibu berarti besok akan kedepannya bagaimana? Iya Ibu, maaf Ibu, saya besok akan tidak terlambat kembali Ibu, saya akan tidurnya tidak terlalu malam. Nah, berarti anak di situ sudah mengakukan kesalahan dan dia juga mencari solusi untuk kedepannya pada diri dia sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya. Ada pertanyaan tentang restitusi segitiga atau segitiga restitusi? Maaf. Jelas Bu. Jelas? Ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Di posisi kontrol ini juga ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu udah kata-kata penghukum ya Bapak Ibu. Jadi jika anak bersalah, kita tidak boleh langsung mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu, tandanya kita sebagai penghukum, walaupun dengan kata-kata. Terus pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini tadi hampir ya Bu, hampir mendekati hukuman ya. Kalau tadi kan hukuman langsung mengatakan kata-kata yang tidak, iya, lebih keras lagi yang didengarkan anak-anak. Kalau pembuat merasa bersalah, hampir mendekati ya. Berarti di situ tadi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pasti murid itu akan merasa juga sedih, merasa bersalah juga. Nah, kalau teman, bagaimana teman? Anggap saja kita sebagai teman anak-anak. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini Bapak Ibu misalnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Enak nggak mendengarnya seperti itu? Coba kita nanti coba kepada keluarga kita sendiri atau kepada anak didik kita. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Berarti kita itu menganggap murid itu sebagai teman kita sendiri dengan bahasa yang lembut. Ya. Pemantau. Jika pemantau di sini adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Itu sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Nah, di sini yang paling tinggi ya Bapak Ibu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, posisi manajer adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita
seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dari contoh segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu ya, dia bisa mengakui kesalahan dia dan akan mengubah perilakunya ke depan itu akan lebih baik lagi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti yang saya ceritakan di depan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan budaya positif ini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau tanggapan positif buat saya dari penjelasan atau paparan saya tersebut. Ya Bu Rika dulu ya. Baik. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Lisa dengan pemaparan Bu Lisa tadi telah membuka mata saya khususnya, mungkin juga teman-teman di sini pada umumnya ya. Dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, saya sangat tersentuh Bu. Ternyata banyak kesalahan kami guru yang sudah kami lakukan selama ini gitu kan. Ya. Jadi dari 7 budaya positif yang Ibu terapkan tadi, ternyata ada semua kami lakukan di sekolah ini. Iya. Adanya apa Bu? Akan ada benarnya bukan, tapi ada kesalahannya. Banyak kesalahan yang sudah kami lakukan, seperti menghukum anak yang selama ini kami lakukan. Ada saja anak terlambat, kami langsung menjustis. Kenapa kamu terlambat? Apa menanyakan dulu alasannya kepada mereka. Terus kami selalu memaksakan kehendak kami. Iya. Saya khususnya Ibu, saya selalu menganggap saya itu sebagai apa ya? Penguasa lah di kelas gitu Bu ya. Tanpa saya memperhatikan. Jadi kita larinya ke penghukum ya. Penghukum. Ya. Tanpa saya harus memperhatikan kebutuhan siswa saya gitu kan. Apalagi tadi di segitiga restitusi. Wow, luar biasa. Bagaimana penyelesaian masalah? Bagaimana harusnya kita menyelesaikan masalah pada anak itu tanpa menyakiti anak itu, sehingga anak itu sendiri menemukan kesalahan beliau. Kita hanya menuntut anak itu untuk menemukan masalah beliau dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Sedangkan yang saya lakukan selama ini hanya apa ya, mencari kesalahan dan langsung memvonis dan memberikan hukuman. Tadi juga diberikan bahwa ternyata hukuman dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang berbeda. Dampaknya pun juga berbeda pada anak kita. Dengan materi yang sudah Ibu Lisa bagikan, itu sangat membuka mata saya Bu sebagai guru gitu kan. Apa yang harus saya lakukan ke depan terhadap siswa saya gitu. Bagaimana saya harus melakukan keyakinan kelas nanti dari kelas saya. Tentunya dengan melibatkan anak-anak kita. Selama ini saya tidak melibatkan mereka Bu, terus terang saja. Saya membuat keyakinan aturan di kelas itu dari saya. Harusnya memang seperti tadi, saya harus melibatkan siswa saya agar memang keyakinan di kelas itu memang berdampak pada kami di kelas. Begitu ya Bu ya, tadi sudah Ibu paparkan pada kami. Kemudian juga cara memanusiakan manusia gitu kan. Selama ini juga belum saya lakukan Bu, terus terang saja. Tetapi harapan saya dengan pemaparan Ibu tadi sudah Ibu lakukan itu berdampak positif bagi saya dan anak didik saya nantinya. Insya Allah Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini akan saya terapkan di kelas saya khususnya, dan nanti mudah-mudahan anak saya akan menjadi senang ya dengan perubahan saya berjanji gitu kan. Dengan adanya kegiatan ini yang sudah dipaparkan, saya akan berubah paradigma lama saya gitu menuju paradigma baru. Saya ini adalah sebagai petani, harus kita dulu ya yang menuntun, bukan menuntut, tapi yang saya lakukan sama ini adalah menuntut gitu. Terima kasih banyak Bu Lisa atas pencerahannya pada hari ini, sangat berharga untuk saya dan teman-teman tentunya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Rika, tanggapannya positif buat saya.
akhirnya berdampak juga kepada Ibu Rika dan nantinya akan berdampak juga kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ya, saya tekankan kembali, berarti kita ingat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai petani. Tugas kita sebagai apa? Menuntun kemana siswa itu mau berangkat. Kita tuntun. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus ingat adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Ya. Apa tuh ada semboyannya ya? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayani. Ya. Yang artinya kita di depan sebagai contoh, kita di tengah sebagai pendorong atau pemotivasi, kita di belakang sebagai memberi semangat. Ya. Mungkin itu Ibu Rika. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Lina, silakan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lisa yang telah memberi kami motivasi ataupun ilmu mengenai bagaimana cara mendidik siswa kita untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi kedepannya. Nah, tadi saya sudah mendengar beberapa materi mengenai mengenai disiplin didik positif, bahwa tidak dibenarkan adanya hukuman untuk anak didik atau pelanggar aturan. Nah, apakah hal yang sama juga berlaku bagi siswa atau orang yang menaati aturan, apakah mereka akan diperbolehkan untuk mendapat seperti reward, penghargaan, karena mereka telah berbuat baik, telah disiplin dan menaati aturan yang ada di sekolah kita ini. Yang ingin saya tanyakan itu Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kami terapkan di dunia pendidikan kami saat ini. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lina tadi. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita sebagai guru melakukan, siswa ini sudah mentaati aturan dan kita memberi reward. Seperti itu maksudnya Ibu Lina? Iya. Nah, di dalam siswa yang sudah melakukan kegiatan budaya positif tersebut di sekolah, kita memberi reward sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi dengan reward apa? Dengan restitusi segitiga tadi, kita rewardnya dengan bahasa yang baik, yang bisa memotivasi kepada siswa. Iya, berupa bahasa yang pas, bisa menyenangkan pada diri anak tersebut. Iya, benar Ibu Rika, sebagai pujian. Ya, jadi kita tidak misalnya seperti ini, kita memberi reward itu contohnya kita memberikan selembar uang ya. Nah, selembar uang itu akan berdampak negatif nantinya. Iya, ya. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau tanggapan positif? Silakan Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman guru hebat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Andari karena telah diberikan materi yang menambah pengetahuan saya. Jadi saya mau bertanya sedikit. Kita sebagai guru kan makhluk manusia biasa. Iya, manusia. Memiliki titik lemah, memiliki kesabaran. Jika kita menghadapi siswa yang luar biasa kenakalannya dan karakternya yang tidak bisa diberi teguran yang bersifat lembut. Sehingga kita guru bisa mengeluarkan kata-kata yang Ibu bilang tadi, penghukum. Iya. Karena dengan kata-kata itu anak menjadi lebih bisa nurut. Tetapi kita sudah membuat mental anak itu down. Iya. Tetapi
di sini saya mau bertanya, apakah ada tindakan di luar dari segitiga restitusi itu untuk menghadapi tingkah atau sikap anak yang tingkat kenakalan dan karakternya yang luar biasa? Oh iya. Terima kasih Ya. Ibu Ya. Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ari. Tadi di sini jika anak kita mempunyai masalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Tetapi Ibu Ari mempunyai anak mungkin yang luar biasa ya, yang luar biasa Ibu Ari ya. Bagaimana caranya? Ada tidak caranya di luar segitiga restitusi? Iya. Kalau menurut saya di sini Bu Ari memang mengatasi masalah itu dengan dari budaya positif ini ya melalui segitiga restitusi. Tapi kata Bu Ari tadi tidak sudah melakukan hal yang seperti itu, sudah mengeluarkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang menurut kita sudah terlalu sama anak, sudah merangkul, tapi anak tersebut juga masih belum juga berubah ya, seperti itu mungkin Bu Ari ya. Nah, kalau menurut saya seperti ini Bu Ari, kita sudah belum untuk mengundang orang tuanya ke sekolah, kita sudah pernah undang belum? Kalau yang anak yang tingkat kenakalan yang luar biasa, biasanya kalau sudah ini kita panggil orang tuanya Bu, kita berdiskusi dengan sikap dan tingkah laku anak di sekolah tadi. Seperti itu. Sudah pernah dipanggil? Iya. Kalau menurut saya kita memang harus guru, siswa dan orang tua ini tidak bisa dipisahkan. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Jadi jika anak kita ada bermasalah yang seperti Bu Ari tadi, kita harus panggil orang tuanya, kita cari latar belakangnya, bagaimana anak ini di rumah, bagaimana perlakuan ayah bundanya di rumah. Kita kan pendidikan yang pertama adalah di rumah. Di sekolah kita tinggal meneruskan, menambah kreativitas siswa kita. Nah, setelah kita panggil orang tuanya, kita cari latar belakangnya tadi, kita ceritakan anak ini bagaimana, dan orang tua itu juga kita minta untuk bercerita bagaimana perlakuan orang tua tuh di rumah seperti apa. Insya Allah nanti akan ketemu Bu Ari. Tapi memang benar-benar kita continue ya Bu Ari. Jika orang tuanya memang sudah berbuat juga seperti Bu Ari, kita nyari jalan lain lagi, maksudnya biar kita bisa menemukan masalah ini. Maaf ya, misalnya contohnya saya sendiri sudah pernah mengalami anak yang seperti itu. Bahkan dia ke sekolah pun neneknya kalau tidak masuk kelas dia tidak mau sekolah. Jadi jika dia tidak mau menulis, kata dia tidak mau menulis, ya sudah nggak mau menulis. Tapi kan maksudnya nenek harus menulis. Sampai kata-kata kotor atau bahasa yang tidak harus dikeluarkan anak itu keluar. Bahkan nenek pun pernah jatuh ditendang sama anak tersebut. Solusinya saya seperti ini. Sudah saya cari latar belakangnya dari orang tua, dari ayah bundanya maksudnya. Terus dari pemangku kepentingan kita. Pemangku kepentingan kita tentunya kepala sekolah ya Bu Arya. Kita ajukan dulu atau kita ceritakan dulu kepada kepala sekolah bagaimana anak ini kita selesaikan biar anak ini bisa menjadi anak yang karakternya bisa lebih baik lagi. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Alhamdulillah diseminasi budaya positif yang saya implementasikan atau yang saya berikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, pada keluarga, pada murid-murid kita di sekolah tentunya. Saya berharap Bapak Ibu kita sama-sama nanti akan menghadapi masalah dan masalah. Bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah tersebut? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rika, guru SD Negeri 28 Kota Jambi.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Andari yang telah mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif pada kami pada hari ini. Alhamdulillah, dengan pemaparan yang sudah Ibu Lisa lakukan, saya khususnya itu merasa lebih membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Insya Allah apa yang sudah diterapkan sama kami pada hari ini akan kami terapkan kembali, khususnya kepada murid-murid kami di kelas. Materi yang sudah Ibu Lisa paparkan membuka mata kami bahwa bagaimana seharusnya kami harus memperlakukan murid-murid kami di kelas. Apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi permasalahan di kelas. Apa posisi kami ini, bagaimana sebenarnya, bahwa guru itu hanyalah sebagai seorang penuntut bagi muridnya, bukan penuntut bagi siswanya. Guru sebagai petani yang ingin menumbuhkan benih-benih itu menjadi benih yang baik seharusnya. Alhamdulillah, dengan diseminasi budaya positif yang sudah Ibu Lisa berikan pada kami, membuka mata kami tentang dunia pendidikan saat ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih pada Bu Lisa terhadap apa yang sudah Ibu Lisa berikan pada kami hari ini. Terima kasih Bu Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak hebat sudah menjawab salam Ibu Lisa. Baik, pada kesempatan ini kita mau membuat keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Iya, boleh dikatakan dengan dulu tata tertib kelas. Nah, sekarang kita katakan dengan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita biar semangat ya anak-anak Ibu ya, biar ada inisiatif atau di dalam pikiran kita nanti keyakinan kelas apa yang akan kita buat sama-sama. Oke? Iya, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, perhatikan. Di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa. Siswa itu siapa? Tentunya anak-anak Ibu semua, ya kan? Iya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Perhatikan. Tujuan di sini membentuk karakter yang positif anak melewati atau melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif. Contohnya, perilaku yang positif, tandanya perilaku yang baik ya. Iya. Serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Warga sekolah siapa saja? Guru, kepala sekolah, siswa, ya, itu adalah seluruh warga sekolah. Agar menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak-anak Ibu semua. Nah, mungkin contoh dari keyakinan kelas di sini. Coba anak Ibu sebutkan ini. Gambarnya, analisis. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus yang di sebelah kanan? Iya, mendengarkan Bapak Ibu guru saat menjelaskan pelajaran. Lanjut, yang di bawahnya? Iya, tidak datang terlambat. Sip. Di bawahnya? Iya, mengikuti upacara bendera. Loh, yang ini apa ya? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya? Iya, melaksanakan piket kelas. Yang ini? Apa ya? Iya, tidak membuli atau tidak boleh menyakiti teman. Nah, dari keyakinan-keyakinan kelas contoh di sini, nanti anak Ibu akan membuat keyakinan kelas dari diri anak Ibu sendiri ya. Paham anak Ibu? Ya.
Nah, di sini langkah-langkah membuat keyakinan kelas bagaimana? Tanyakan kepada siswa masalah atau harapan. Nah, berarti harapan anak ibu itu bagaimana biar kelas kita bisa nyaman, tertib kita belajar. Apa yang kita inginkan biar kelas itu nyaman, tertib? Kita bisa belajar dengan tertib, dengan tenang, nyaman di kelas itu. Apa keinginan anak ibu? Nanti kita akan buat keyakinan kelas tersebut ya. Tulis terus kita tempelkan di dalam kelas kita ya, seperti itu. Kita pajang nanti, dan setelah itu, setelah kita pajang kita apakan? Atau kita tonton aja setiap hari? Tidak, kita apakan? Iya, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh yang kita buat secara bersama tadi. Oke, thank you anak ibu. Lanjut ke inginkan. Paham? Ya, terima kasih. Yang perempuan pink ya. Yang laki-laki kuning. Terima kasih, Bu. Iya. Boleh langsung ditulis. Nanti setelah itu anak ibu tempel ya. Itu sudah kita sediakan. Iya. Sayang. Iya. Siapa yang sudah? Oke, yang ya. Terima kasih. Yang sudah selesai boleh ditempelkan? Ayo semuanya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini miring. Begini aja. Oh, anak ibu terbalik ya, ada apa-apa gini. Nah. Yuk. Sudah semua? Ya, tidak apa-apa, kita tunggu ada 2 teman kita lagi. Masih ada? Ya. Iya. Terima kasih anak-anak hebat ibu semua. Keyakinan kelas sudah ada pada diri anak.
melanggar aturan kelas. Sip. Tidak boleh melanggar aturan kelas. Lanjutnya, tidak boleh saling menyakiti dan tidak boleh bertengkar. Iya. Selanjutnya, di kelas tidak datang terlambat. Datang harus tepat waktu. Iya, berarti tidak ada yang datang terlambat. Oke, anak ibu. Di sini melaksanakan piket seperti tadi ya. Ya, berarti sudah berapa itu keyakinan kelas kita? Sudah 5. Selanjutnya piket kelas masih ada juga yang sama. Kita jadikan satu aja ya. Tadi yang piket juga sudah ada. Tidak mengejek pada tempatnya. Iya, ada berapa keyakinan kelas kita? Ada berapa? Sudah ada 6. Terus yang satu lagi tidak. Datang tidak terlambat, terus mentaati peraturan. Janji? Iya, kita harus mempunyai disiplin pada diri kita sendiri agar kita bisa konsekuen untuk melaksanakan keyakinan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Keyakinan kelasnya akan kita tempelkan nanti di kelas kita dan akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap. Ya, terima kasih Bu Guru. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Karena saya senang belajar dengan gembira. Saya senang karena kelas saya sangat tertib dan mereka semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siva. Dengan adanya keyakinan kelas saya menjadi bersih, indah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.